Karen Horney, kritikus dan pengembang psikoanalisis. Karen Horney adalah seorang psikoanalisis terkenal yang memberikan kontribusi signifikan dalam mengubah lanskap psikoanalisis. Meskipun ia bekerja dalam tradisi psikoanalisis yang didirikan oleh Sigmund Freud, Horney menawarkan perspektif yang berbeda dan lebih menekankan pada pengaruh sosial dan budaya dalam pembentukan kepribadian. Teori psikoanalisis sosial Horney. Horney mengembangkan teori psikoanalisis sosial yang menekankan pada pentingnya hubungan sosial dan budaya dalam membentuk kepribadian. Beberapa konsep utama dalam teori Horney antara lain yang pertama kecemasan dasar atau basic anxiety. Horney berpendapat bahwa kecemasan dasar adalah perasaan terisolasi dan tidak berdaya yang dialami oleh setiap individu sebagai akibat dari pengalaman masa kanak-kanak yang tidak memuaskan. Kecemasan dasar ini kemudian memicu berbagai mekanisme pertahanan yang tidak sehat. Yang kedua ada kebutuhan neurotik. Untuk mengatasi kecemasan dasar, individu mengembangkan berbagai kebutuhan neurotik. Kebutuhan ini tidak sehat karena didorong oleh kecemasan dan bukan oleh keinginan yang sehat. Contoh kebutuhan neurotik antara lain kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk mengendalikan orang lain, dan kebutuhan untuk menjadi sempurna. 3 orientasi neurotik. Horney mengidentifikasi 3 orientasi neurotik utama yang dapat dikembangkan individu untuk mengatasi kecemasan dasar. Selanjutnya, ada moving toward people. Individu dengan orientasi ini cenderung mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Yang ketiga, ada moving against people. Individu dengan orientasi ini cenderung agresif dan dominan, berusaha untuk mengendalikan orang lain. Selanjutnya, moving away from people. Individu dengan orientasi ini cenderung menarik diri dari hubungan sosial dan mencari kesendirian. Kontribusi dan warisan Horney terhadap psikoanalisis. Kontribusi Horney terhadap psikoanalisis sangat signifikan. Ia memperluas cakupan psikoanalisis dengan memasukkan faktor-faktor sosial dan budaya dalam analisis kepribadian. Teori Horney juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran kecemasan dalam pengembangan kepribadian. Warisan Horney meninggalkan warisan yang kaya dalam dunia psikologi. Teorinya masih relevan hingga saat ini dan telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan psikologi kepribadian. Beberapa konsep yang diperkenalkan oleh Horney seperti kecemasan dasar dan kebutuhan neurotik masih sering digunakan dalam terapi dan penelitian psikologi. Tex Sullivan adalah seorang psikiatri dan psikoanalis neo-Freudian Amerika yang berpendapat bahwa kepribadian tidak pernah dapat diisolasi dari hubungan interpersonal yang kompleks di mana seseorang hidup dan bahwa bidang psikiatri adalah bidang hubungan antar pribadi dalam segala keadaan di mana hubungan seperti itu ada. Setelah mempelajari terapi Sigmund Freud dan Adolf Meyer dan William Alanson White, dia mengabadikan bertahun-tahun kerja klinis dan penelitian untuk membantu orang dengan penyakit psikotik. Sullivan meletakkan dasar untuk memahami individu berdasarkan jaringan hubungan di mana mereka terjerat. Dia mengembangkan teori psikiatri berdasarkan hubungan interpersonal, di mana kekuatan budaya sebagian besar bertanggung jawab atas penyakit mental. Pencarian kepuasan melalui keterlibatan pribadi dengan orang lain membuat Sullivan menggolongkan kesepian sebagai pengalaman manusia yang paling menyakitkan. Dia juga memperluas psikoanalis Freudian pada pengobatan pasien dengan gangguan mental berat, khususnya skizofrenia. Erich Fromm 1900 sampai 1980 adalah seorang psikoanalis, filsuf, dan sosiolog asal Jerman yang terkenal karena pemikirannya tentang hubungan antara individu dan masyarakat, serta pandangannya mengenai kebebasan, cinta, dan alienasi dalam masyarakat modern. Dalam karya-karyanya, Fromm menggabungkan psikologi Freudian dengan teori sosial Marxis dan humanisme, menciptakan pandangan yang lebih holistik mengenai kondisi manusia dalam masyarakat kapitalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nazar Fadilah. Ingin mempresentasikan sebuah tokoh, Sigmund Freud. Sigmund adalah seorang Austrian keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud,
Kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengenali sebagai besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas yang ada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Pemikiran psikoanalisis. Sigmund Freud menjadi pencetus pertama mengenai teori psikoanalisis. Teori ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematis berdasarkan kualitas kejiwaannya. Psikoanalisis juga disebut psikologi dalam. Alasannya adalah penerangan yang diberikan tidak hanya kepribadian yang tampak dari luar, tapi juga kepribadian yang diterapkan di dalam diri individu yang bersifat tidak disadari. Ia mengungkapkan bahwa ketidaksadaran merupakan faktor terpenting dalam pemikiran manusia. Ia memiliki minat terhadap eksplorasi psikoanalitik. Alfred Adler lahir pada 7 Februari 1870 dan wafat pada 28 Mei 1937. Adalah seorang psikolog, dokter, terapis sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan. Interior dianggap elemen penting dalam pengembangan teori psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Adler adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dari sepasang pedagang makanan pokok. Adler muda pernah menderita rakitis dan memiliki masalah persaingan dengan bersaudara-saudaranya. Adler menikah pada tahun 1898 dengan Raisa Epstein, memiliki 5 orang anak. Adler meninggal pada tahun 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Jenazahnya dikremasi di Edinburgh tapi menghilang. Abu jenazah Adler baru ditemukan pada 2007 di sebuah peti di krematorium warisan. Pada 2011, abu tersebut dikembalikan ke kota kelahirannya, Vienna, untuk dimakamkan di sana. Adler adalah seorang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual dan yang membawa psikiatri pada komunitas psikolog. Sebuah survei dari Review of General Psychology meletakkan Adler pada peringkat 69 sebagai psikolog yang teorinya paling banyak dikutip di abad 20. Adler memulai karir sebagai dokter spesialis mata, namun kemudian beralih menjadi dokter umum pada 1910. Ia, Sigmund Freud, Rudolf Redl, dan Wilhelm Stekel membentuk Vienna Psychoanalytic Society, sekaligus menjadikan Adler sebagai pemimpin pertamanya. Karena ketidakcocokan pemikiran dengan psikoanalisa, Adler kemudian memutuskan mundur dari jabatan presiden dan keluar dari komunitas. Ia lalu mendirikan perkumpulan sendiri, yaitu Society for Individual Psychology. Walaupun ada perbedaan pendapat dan pemikiran, Adler dan Freud tetap saling menghormati dan mengakui kejeniusan satu sama lain. Pada Perang Dunia I pada 1914, Adler ikut menjadi dokter perang untuk tentara Austria. Ia ditempatkan di front Rusia. Ia lalu dipindah tugaskan ke rumah sakit di Austria. Setelah perang berakhir, Adler mendirikan klinik konseling anak di Vienna. Ia juga membentuk tim untuk mengajarkan cara menangani trauma perang pada anak, lalu mengirim tim tersebut ke sekolah-sekolah. Tim ini sukses besar hingga muncul permintaan untuk datang dari seluruh Austria. Pada 1924, ia menjadi pengajar Institut Pedagogi di Vienna. Ia juga sering menjadi dosen tamu di berbagai kampus di Eropa dan Amerika. Setelah itu, pada 1927, ia juga menjadi dosen terbang di Universitas Columbia. Pada 1932, ia mengajar di Long Island College of Medication. Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah teori dan metode terapi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Freud mengembangkan psikoanalisis sebagai cara untuk memahami dan mengobati gangguan mental, serta menjelaskan proses psikologis yang mendasari perilaku manusia. Konsep utama dalam psikoanalisis berfokus pada ketidaksadaran konflik internal, serta perkembangan perspektif seksual individu. 1. Teori kepribadian Freud. Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3 bagian utama yang sangat saling berinteraksi.
Di bagian ini berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan pleasure flexible, yaitu dorongan instinktual yang berfokus pada penentuan kebutuhan dan keinginan secara langsung dan tanpa pertimbangan rasional. ID beroperasi sepenuhnya di level ketidaksadaran. Ego berfungsi berdasarkan prinsip realitas. Realitas prinsip ego bertindak sebagai mediator antara tuntunan ID dan realitas dunia luar. Ego berusaha memenuhi kebutuhan ID dengan cara yang realistis dan dapat diterima dalam konteks sosial. Superego ini adalah bagian dari kepribadian berhubungan dengan moralitas, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang dipelajari sejak masa kanak-kanak. Superego berfungsi untuk mengontrol dorongan ID dan memastikan bahwa perilaku seseorang sesuai dengan standar moral yang diterima masyarakat. Dua konsep ketidaksadaran. Freud memandang bahwa sebagian besar dari pikiran, perasaan, dan ingatan kita berada di luar ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini berisi dorongan dan konflik yang tidak disadari, yang meskipun tersembunyi mempengaruhi perilaku dan pengalaman kita. Freud juga berpendapat bahwa mekanisme pertahanan psikologis seperti penolakan, rasionalisasi, atau proyeksi digunakan oleh individu untuk mengatasi konflik atau dorongan yang tidak dapat diterima oleh kesadaran. 3. Tahap perkembangan psikoseksual. Freud mengusulkan bahwa perkembangan kepribadian manusia terjadi dalam serangkaian tahap seksual sejak masa kanak-kanak, di mana fokus utama adalah organ tubuh tertentu yang memberikan kenikmatan. Ada 5 tahap dalam teori perkembangan psikologi Freud. Tahap oral, 0 sampai 18 bulan. Fase ini berfokus pada era mulut, menghisap, menggigit, dan kegalan. Dalam tahap ini dapat menyebabkan sifat-sifat kecanduan atau perilaku oral seperti merokok atau makan berlebihan. Tahap anal, 18 bulan sampai 3 tahun, berfokus pada kontrol buang air besar dan buang air kecil. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan tahap ini dapat menghasilkan karakter yang terlalu teratur atau terlalu ceroboh. Tahap fase 3-6 tahun, anak-anak mulai mengalami ketertarikan terhadap lawan jenis dan mereka mengidentifikasi dengan orang tua dari jenis kelamin yang sama. Fenomena seperti kompleks Oedipus terjadi tahap ini. Tahap latensi, 6 tahun sampai pubertas. Pada fase ini, energi seksual tidak terlalu aktif dan anak-anak lebih fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan intelektual. Tahap infantile, pubertas sampai dewasa. Fase ini berfokus pada pengembangan hubungan seksual yang sehat dan kedewasaan dalam kehidupan sosial dan emosional.